Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel 4C PGSD UPI Sumedang 2022. Pada kesempatan kali ini, kelompok 11 yang beranggotakan Lutfiah Azahra Putri Hidayat, Revalina Febriani, dan juga Wida Kurniawati akan menjelaskan bagaimana cara menginovasikan pembelajaran menggunakan Google Site. So, buat yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tonton videonya sampai akhir. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang Google Site? Jadi, Google Site ini merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh Google di mana kita dapat membuat sebuah website dengan sangat mudah. Hal yang harus kalian siapkan diantaranya adalah beberapa materi dan kami di sini akan membahas mengenai lambang negara yang akan diajarkan pada fase B. Nah, tahu fase B-nya itu dari mana sih? Kalian dapat menemukannya di kemdikbud.go.id. Dan jangan lupa siapkan akun Google untuk mengakses Google Site dan juga Word Wall untuk nanti kita jadikan kuis di akhir. Untuk sedikit bocoran, nanti tampilan dari produk yang akan kita buat itu seperti ini ya teman-teman, di mana kami akan membahas mengenai lambang, komponen, lalu ada juga sila-sila Pancasilanya, lalu ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan juga di sekolah, dan diakhiri dengan kuis yang kami siapkan dari Wordwall. Oke, yuk kita mulai aja. Untuk memulainya, kalian bisa membuka Google, lalu ke sebelah kanan atas, di sini ada Google Apps. Kalian klik, lalu pilih Sites, nantinya atau Sites, nantinya akan mengarahkan kalian pada Google Sites nih teman-teman. Untuk membuat project baru, kalian tinggal klik blank site, namun jika ingin melanjutkan ada di recent sites di paling bawah, kalian bisa pilih mana yang sedang kalian garap. Namun kalian jika ingin membuka project baru, tinggal diklik blank site-nya, dan jadilah Google Site yang nanti bisa kalian garap. Tapi untuk memudahkan tutorial kali ini, kami akan berfokus pada link Google Site yang sudah kami buat seperti ini ya teman-teman. Jadi pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan bagaimana atau fitur-fitur apa saja yang ada dalam Google Site ini teman-teman. Seperti itu. Oke. Di sebelah kanan bisa kalian cek ya, di sini ada insert, page, dan juga themes nih teman-teman. Insert ini fungsinya adalah untuk menambahkan berbagai content blocks ataupun hal-hal yang bisa kalian tambahkan dari collapsible, table, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Lalu ada juga page, di mana page ini adalah halaman yang nantinya kalau di materi saya, di sini ada total 5 page, di mana berisi lambang, bla 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 bla. Nah, nantinya akan kalian masukkan dalam sini nih teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kalian klik tambah, lalu new page, tambahkan misalnya, di sini saya mau tambahkan aja teman-teman, untuk sebagai contoh saja. Tambahkan, lalu klik done. Nah, nantinya ini akan menjadi page yang baru nih teman-teman. Nah, nanti kalian bisa sesuaikan juga. Si tambahkan ini mau ada di yang keberapa nih, mau di bawah bisa, mau di tengah bisa, atau bahkan jika ingin dihapuskan juga bisa. Tinggal klik ketiga, lalu delete. Seperti itu. Berikutnya, di sini ada themes. Themes ini adalah tema teman-teman. Nah, kalau kalian mau custom seperti yang saya lakukan di sini, warnanya, lambangnya, lalu kemudian seperti gambar-gambar di belakangnya, ini kalian bisa custom sendiri ya teman-teman ya. Kalian klik tambah, lalu beri namanya, nanti bisa ditambahkan logo, bahkan juga banner image-nya nih teman-teman. Nanti kalian tinggal klik next, atau jika ingin lebih mudah, kalian bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh Google-nya sendiri. Ada Diplomat, Aristotle, dan kalian bisa mengeksplornya. Oke teman-teman, karena page dan themes mungkin sudah beres untuk saya bahas, kita akan fokus kepada insert, di mana di sini ada banyak sekali bagian-bagian yang bisa kita gunakan agar Google Page ini atau Google Site ini bisa bervariasi, baik dari bentuk, lalu seperti ini teman-teman, ada yang bisa di slide gitu gambar-gambarnya, nah seperti ini. Lalu ada juga yang bisa diklik seperti ini tersembunyi, lalu muncul lagi, tersembunyi, muncul lagi. Nah,
Lalu ada juga yang bisa diklik nih seperti ini teman-teman. Diklik akan mengarahkan kepada yang lain seperti itu. Ini juga tersembunyi, muncul lagi seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas itu ada di insert. Untuk insert ini teman-teman, kita mulai dari bagian lambang ya. Nah, fungsi text box. Kalau text box ini sudah pasti untuk menambahkan teks. Nah, nantinya kalau kita klik akan muncul seperti ini, dan fungsi ini adalah untuk tulisan-penulisan yang seperti ini teman-teman. Nah, burung Garuda, UD945, nih materinya kalian bisa tambahkan dari sini teman-teman. Jadi misalnya saya ingin menambahkan ini, tinggal kita kopikan, lalu kita ke bagian bawah tadi ya teman-teman untuk sebagai contoh, lalu tinggal diklik paste deh. Nah, lalu bisa kita sesuaikan tulisan ininya, bentuk-bentuk tulisannya, bahkan ke ukurannya. Nah, mudah sekali kan teman-teman ya. Lalu nantinya misalnya kita berikan emoticon pun bahkan ada emoji. Lalu bisa ganti warna juga nih teman-teman. Namun jangan lupa jika ingin mengganti warna, sesuaikan dengan tema yang kalian gunakan. Nah, kalau misalnya sudah beres, di sini ada bagian titik 8 yang mana kalau kalian klik, kalau kalian tarik nih teman-teman, ini bisa disesuaikan nih lokasi untuk menyimpan tulisannya. Misalnya mau di sini, tinggal dilepas. Nah, jadilah seperti ini teman-teman. Namun jika ingin dihapus, kalian bisa tinggal mengetik sampah atau delete. Begitu teman-teman, itu bagaimana cara untuk menambahkan text box atau fungsi dari text box. Kalau image ini nanti fungsinya untuk menambahkan hal yang seperti ini teman-teman. Kalian tinggal klik saja, lalu bisa upload. Nah, lalu buka file yang ingin kalian tambahkan. Misalnya saya ingin menambahkan bintang ya teman-teman. Kita tinggal klik image, lalu kita masukkan gambar bintangnya. Dan jangan lupa untuk bisa menggerak-gerakkan posisi bintangnya, kalian tinggal tahan atau klik titik 8 yang ada. Nah, setelah ini kalian bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan untuk visualisasi dari materi yang kalian sudah siapkan. Begitu teman-teman. Itu dia, ada text box dan juga image yang bisa kalian coba gunakan. Lalu di sini juga ada embed dan drive. Ini lebih ke untuk menyematkan link ya teman-teman. Nah, karena untuk text box dan image yang sudah kita bahas, berikutnya saya akan membahas mengenai bagaimana cara menyematkan link YouTube seperti ini nih teman-teman. Di sebelah kanan insert, kalian tinggal scroll, lalu ada tulisan YouTube nih teman-teman. Tinggal diklik saja YouTube-nya. Nah, di sini kalian tinggal memasukkan link video yang ingin kalian masukkan. Setelah itu nanti kalian enter deh. Tapi untuk lebih mudah, nih kita coba ya teman-teman ya. Kalian tinggal buka YouTube, lalu cari materi apa yang ingin dimasukkan. Tapi karena di page tadi adalah lagu, jadi kita tinggal cari deh lagunya. Nah, tinggal kita copy atau salin linknya. Setelah itu kita kembali ke Google Site. Di Google Site ini kita tinggal paste dan juga cari. Setelah itu kita klik dan lalu kita masukkan. Jadi deh teman-teman, gampang banget kan buat masukkan link YouTube-nya. Nah, kalau misalnya ada dua seperti ini, kita tinggal delete salah satunya saja. Gitu. Nah, itu dia teman-teman, cara memasukkan text box, image, dan juga YouTube-nya. Berikutnya, kalau ada kalian lihat di bawah ini, ada komponen, kuisis, persiapan, Pancasila. Hal-hal ini tuh bisa diklik teman-teman nih, kalau tampilannya seperti ini. Ketika kita scroll paling bawah, lalu kita klik beberapa pilihan, misalnya yang komponen. Nah, ini bisa langsung mengarahkan kita kepada halaman komponen tanpa harus ke atas nih teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kita balik lagi ke insert. Kita X dulu, lalu kita ke paling bawah nih. Nah, kita bisa lihat ya, di insert ini ada yang namanya button ya teman-teman. Jadi caranya tinggal kalian klik buttonnya, lalu kita beri judul apa atau halaman apa yang akan kita masukkan ya teman-teman. Misalnya di sini ada quizzes. Karena dari awal tadi saya bilang kita akan menggunakan wordwall ya teman-teman. Jadi quizzes ini akan kita ganti dengan wordwall. Lalu kita beri nama di sini misalnya quiz. Nah, di bagian link ini kita pilih halaman yang akan mengarahkan kita pada quiz. Kita klik juga, lalu tinggal masukkan deh teman-teman. Yang sebelumnya kita hapus, lalu kita replace atau gantikan dengan yang sebelumnya nih. Gampang banget kan? Dengan begitu, kalau kita klik lagi tampilannya, kita scroll paling bawah, lalu kita klik kuisnya, itu akan mengarahkan kita pada page quiz atau halaman quiz nih teman-teman. Mudah kan?
Nah, kalau kalian perhatikan, di bawah sini kan ada garis gini ya teman-teman. Nah, garis ini bisa berfungsi sebagai pemisah di mana kita dapatkan dari insert sebelah kanan yang divider nih teman-teman. Gampang banget, kalian tinggal diklik aja, nanti juga dividernya akan muncul sendiri nih teman-teman. Nah, seperti itu. Nanti warnanya bisa kalian ganti-ganti juga. Kalau tidak butuh, bisa kalian delete. Selain divider tadi, kalau kalian scroll ke bawah, selain ada button, itu ada footer teman-teman. Nah, footer ini adalah fungsinya untuk menyesuaikan atau memperkenalkan siapa saja yang berkontribusi dalam link ini gitu teman-teman. Nah, untuk bagian belakangnya juga, nih di bagian header, di bagian atas, itu ada bintang-bintang teman-teman. Itu fungsinya untuk menyamarkan background atas atau background belakangnya agar si tulisannya itu lebih tampak jelas gitu teman-teman. Tapi itu bisa disesuaikan ya jika kalian merasa membutuhkan tulisan yang bagus atau yang menonjol, lebih baik digunakan. Untuk edit footer ini gampang banget, kalian tinggal diklik saja. Lalu nanti kalian bisa sesuaikan nih, misalnya UPI Kampus Medang gitu. Kalian tinggal klik sendiri saja, atau mungkin mau dimasukkan email juga boleh. Tinggal kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Yang lambang sudah kita bahas semua, kita ke komponen. Apakah ada yang berbeda di komponen? Nah, kalau di komponen ini materinya masih dari yang tadi kita buat ya teman-teman. Nah, ini masih tulisan dengan teks yang ada di insert ini, lalu ini gambarnya. Nah, hal yang berbeda dari sini teman-teman, di mana gambar ini bisa di-slide nih ke pinggir. Seperti ini teman-teman. Nah, gimana caranya? Hal ini kita bisa lakukan dengan menggunakan fitur dari insert yang namanya adalah image carousel, di mana kalian bisa klik lalu tambahkan gambar mana yang ingin bisa kalian slide nih teman-teman. Tinggal upload di image lalu tambahkan gambar-gambar yang ingin kalian tambahkan. Misalnya saya ingin bintang dulu, lalu open, lalu ditambahkan upload image lagi teman-teman, lalu tambahkan ini rantai misalnya seperti itu teman-teman. Nah, nanti kalian bisa berikan penjelasan, tinggal diklik saja lalu add alt text atau add caption. Nanti jika sudah selesai kalian tinggal insert begitu teman-teman. Setelah di insert nanti akan jadi seperti ini. Ini bisa kalian sesuaikan ya teman-teman, seperti yang di atas tadi. Ini juga bisa kalian naikkan, tinggal diklik 2 kali, diketaskan, lalu disimpan di sebelah sini misalnya. Nah, seperti itu. Nanti ada 2 seperti ini. Kalau kalian menambahkan penjelasan di sebelumnya yang tadi, nanti akan ada seperti ini teman-teman, Garuda Pancasila dan sebagainya. Namun jika ingin dihapus, tinggal klik dan delete. Begitu teman-teman. Itu fungsinya image carousel. Oke, berikutnya bagaimana sih cara menambahkan ini? Nah, hal-hal seperti ini yang bisa ditutup, lalu kemudian bisa dibuka lagi, dibuka lagi, ditutup lagi, dibuka lagi. Nah, hal ini kita gunakan collapsible group teman-teman. Ada di sebelah kanan ini ya. Kalau kita ingin mematikan tutup bukanya, kita bisa klik matikan seperti ini, yang mana nantinya dia tidak akan tertutup. Namun jika kita mengklik atau mengaktifkan collapsible groupnya, nanti kita bisa menutup dan membukanya kembali seperti di awal. Untuk gambar ini kita bisa menggunakan ini teman-teman, content blocks yang ini. Diklik misalnya, kita tambahkan dulu gambarnya, kita upload. Misalnya saya masukkan ini lagi ya teman-teman. Lalu di bagian sininya kita sesuaikan misalnya. Ini bisa sangat fleksibel sekali intinya teman-teman. Kalian bisa mengeksplor sebanyak mungkin. Nah, nantinya di sininya kalian bisa tinggal di collapsible group. Nah, collapsible groupnya ini, hal ini bisa kita hapus dulu. Diklik, lalu delete. Edit text juga ini kita bisa delete. Nah, ininya kita naikkan ke atas sini teman-teman. Nah, hal seperti ini juga bisa terjadi. Namun, jika kalian tidak ingin, kalian bisa mengecek kembali seperti ini. Intinya teman-teman, kalau kalian ingin menghapus bagian seperti ini, kalian bisa tinggal diklik sampah saja. Jadi, hal ini kita gunakan collapsible group. Dan untuk gambarnya kita menggunakan image yang biasa teman-teman. Nah, untuk membuat ini, sila-sila Pancasila ini yang akan mengarahkan kita pada page Pancasila, bisa kita lakukan lagi dengan button yang tadi.
Kalau table of content, ya table of content seperti yang ada di Word seperti biasa ya teman-teman. Lalu ada spatial, placeholder, YouTube yang tadi, calendar map, doc slide, sheet, form, charts, ini bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, pada page Pancasila ini juga sama. Kita menggunakan di sininya dengan collapsible group yang tadi ya teman-teman. Lalu di penerapan juga sama, dimana kalau di penerapan ini saya menggunakan content blocks yang ada di kanan ini teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan 2 gambar dalam satu page-nya. Nah seperti ini. Jadi ini penerapan dalam sila-sila di kehidupan sehari-hari. Begitu teman-teman. Kita akhiri dengan kuis. Nah, sekarang kita akan lanjut pada pembahasan cara membuat kuis dari word wall. Kita ganti dulu ya teman-teman. Sini word wall. Nah, isilah kuis di bawah ini. Nah, ini kalian bisa tambahkan afirmasi-afirmasi positif ya teman-teman. Nanti kalian tinggal hapus dulu saja ini. Atau mungkin kita coba dulu untuk ke ini ya teman-teman, ke word wall-nya dulu. Untuk word wall ini sudah pasti kalian harus membuka terlebih dahulu situs word wall-nya. Nah, word wall my activities. Untuk menambahkannya, kalian tinggal tambahkan new folder atau mungkin kalian bisa create activity. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kalau di pembelajaran saya di materi-materi yang sudah disiapkan, di sini sudah ada list pertanyaan. Nah, ini dia teman-teman untuk kuisnya nanti. Jadi gampang deh, tinggal copy paste aja. Kalian tinggal ke sininya. Lalu kita pilih deh teman-teman mau pembelajaran yang seperti apa. Nah, kita gunakan basic saja ya teman-teman, karena untuk lebih menarik sedikit saja. Kita gunakan quiz. Tadi klik. Nah, lalu kita tambahkan judulnya dulu. Kuis lambang negara. Nah, karena keterbatasan laptop saya yang ternyata dia sekarang tidak bisa nge-split, teman-teman, nggak apa-apa. Tapi intinya kita masukkan pertanyaannya di sini, lalu pilihan gandanya nih teman-teman. Kalian bisa pilih dari A, B, C atau A, B, C, D bahkan sampai F nih teman-teman. Jadi sekarang kita langsung proses saja pemindahan teks soal ke word wall-nya teman-teman. Tambahkan misalnya 1, lalu pilihannya 2, 3, lalu 4. Jangan lupa untuk jawabannya, si X-nya ini bisa kita klik sehingga menjadi centang, dan itu yang nantinya akan menjadi jawabannya. Lalu ada question, dan lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, teman-teman, setelah kita masukkan pertanyaannya dan juga pilihan gandanya, kita tinggal klik done atau beres. Nanti ya teman-teman, kalian akan diarahkan kepada bagian switch template seperti ini teman-teman. Nah, kita akan menggunakan kuis dan jangan lupa memilih tema. Di sini saya akan menggunakan tema detektif. Kalian bisa menggunakannya sesuai yang kalian butuhkan ya. Nantinya teman-teman ketika memulai akan mulai seperti ini. Seru kan teman-teman, dan unik juga, lambang negara dibagi ke dalam 3 komponen. Begitu teman-teman. Lucu sekali bukan? Lalu misalnya ini. Betul. Dan dilanjutkan. Permainannya akan seperti ini. Nah, kita bisa mengatur di mana misalnya di sini kita memberikan waktu selama 5 menit per pertanyaan. Lalu ada shuffle questionnaire, ini bisa kalian gunakan ya teman-teman. Dan leaderboardnya kita atur ke dalam top 40, play. Lalu untuk ininya juga ada otomatis countdown 5 menit. Begitu teman-teman, nantinya akan ada perhitungan mundurnya, atau mungkin kita tambahkan sepertinya teman-teman nantinya, karena ini akan digunakan dalam
pembelajaran. Begitu teman-teman kalau sudah apply to this activity. Nah, berikutnya kita tinggal embed, diklik. Jangan lupa untuk mengganti language-nya ke Indonesia, karena ini untuk SD ya teman-teman. Jangan lupa ini in frame, detektif, lalu copy. Setelah di copy, kalian bisa menyalinnya terlebih dahulu, di mana kita hanya perlu memasukkan bagian linknya saja teman-teman. Seperti itu. Ketika sudah di copy, jangan lupa kita langsung masuk ke bagian quiz. Dan mari kita gantikan link ini ke dalam link yang benar. Kita tinggal edit links, lalu kita hapus ya teman-teman linknya. Nah, begitu. Nanti kita bisa tambahkan add link. Untuk bagian ini bisa kita hapus teman-teman. Lalu kita tambahkan link embed yang sudah tadi kita tambahkan. Jangan lupa kita tambahkan ikonnya juga. Kita cari terlebih dahulu ya teman-teman di sini word wall. Yang tadi jangan lupa kita tambahkan, kita upload dan kita tambahkan hal ini untuk sebagai penanda, lalu update. Sana, sudah jadi deh linknya. Jadi nanti ketika kita mempreview, membuka word wall-nya, kita klik akan langsung diarahkan ke dalam word wall kuis lambang negara. Gampang kan teman-teman? Nanti tinggal anak-anak mengerjakan soal ini dari materi yang sudah kita rangkai dan juga rangkum. Begitu teman-teman. Dan nanti di akhirnya akan ada skor yang bisa kita gunakan untuk evaluasi. Seperti itu teman-teman. Jika kalian sudah merasa selesai dengan semua materi yang ingin kalian tambahkan, kalian tinggal melakukan publish yang ada di sebelah kanan atas. Tinggal diklik, lalu sesuaikan alamat apa yang ingin kalian masukkan nantinya teman-teman. Misalnya saya ingin lambang negara spasi fase B. Misalnya seperti ini teman-teman. Nah, karena sudah ada centang, kalian bisa tinggal klik publish, lambang negara fase B, publish. Publishing sedang berproses, dan sudah nih teman-teman, your site has published successfully. Untuk mengcopy linknya, kalian juga bisa melakukan hal begini teman-teman. Di sini ada share with others, tinggal diklik seperti ini, lalu kalian klik copy publish site link. Setelah di copy, kalian bisa mencoba nanti misalnya kita buat tab baru, kita tinggal paste, lalu kita enter, dan kita sampai di materi yang sudah kita buat teman-teman. Google Site ini bisa diinovasikan dengan berbagai macam template dan juga fungsi kegunaannya nih teman-teman. Tidak hanya dapat digunakan dalam laptop saja, tapi dapat juga memiliki tampilan di tab bahkan di phone atau di HP seperti ini nih. Lucu banget kan? Jadi anak-anak tuh belajarnya secara lebih semangat gitu teman-teman. Karena apa yang dia lihat, apa yang dia pelajari itu memiliki tampilan yang lebih menarik dibandingkan dengan hanya membaca buku saja. Dan ini cukup interaktif di mana mereka bisa mengklik beberapa bagian, bahkan juga bisa melakukan kuis atau evaluasi dengan lebih menyenangkan dengan menggunakan word wall. Kami akan menyematkan Google Site yang telah dibuat ini di kolom deskripsi ataupun kolom komentar. Jadi jangan lupa dicek dan kalian boleh juga untuk mengerjakan kuis yang sudah dibuat ya teman-teman. Mungkin masih banyak sekali kekurangan dalam tutorial ini, tapi semoga apa yang dijelaskan dapat mempermudah atau dapat menjawab pertanyaan teman-teman mengenai bagaimana cara memanfaatkan penginovasian materi belajar dari Google Site dan juga word wall. Kami memohon maaf apabila dalam tutorial ini masih banyak sekali kekurangan, tapi semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan kolom komentar atau bahkan jika kalian ingin bertanya kami sangat persilahkan. Kami tutup tutorial kali ini, sampai bertemu di tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.